Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Idza haddatsa ar-rajulu li akhihi bi haditsin thumma iltafata fahiya amanah." Ketika seseorang berbicara kepada saudaranya dan di tengah pembicaraan tersebut ia menoleh, melihat ke kanan atau ke kiri, maka apa yang dibicarakannya adalah amanah. Paham maksudnya jamaah sekalian? Ketika ada orang yang mengajak antum berbicara, namun ketika ia hendak berbicara atau di tengah-tengah pembicaraannya ia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka ketahuilah bahwasannya apa yang ia bicarakan kepada antum adalah amanah yang ia minta antum untuk menjaga dan tidak menyebarluaskannya. Yang demikian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma iltafata fahuwa amanah, fahiya amanah." Jadi ketika seseorang menyampaikan suatu ucapan kepada selainnya dan ia menengok ke kanan, ke kiri atau ke arah manapun, maka apa yang ia sampaikan adalah amanah. Dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemuliaan agama Islam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam haris mengajarkan kepada kita kebaikan. Dan di antara kebaikan tersebut ialah menjaga amanah. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Ketika seseorang gerak-geriknya menunjukkan bahwasannya pembicaraan tersebut tidak ingin diketahui oleh orang lain, ini tidak berbicara. Karena menengok ke kanan dan ke kiri memastikan apakah ada orang yang menyaksikan atau mendengarkan ucapan tersebut saja termasuk salah satu qarinah, salah satu indikasi bahwasannya ia tidak menginginkan ada pihak lain yang mendengarkan ucapan tersebut. Itu sudah cukup untuk menjadikan suatu pembahasan sebagai pembahasan rahasia yang sifatnya amanah. Maka bagaimana dengan ucapan seseorang, "Saya hanya menyampaikan ini kepadamu, saya hanya ingin kamu yang tahu permasalahan ini, tolong jangan disampaikan dan diceritakan kepada siapapun." Maka ucapan-ucapan seperti ini tentunya menjadikan pembicaraan tersebut lebih bersifat privasi. Ini tidak boleh kita membeberkan. Ketika kita melanggar, maka kita telah berkhianat kepada amanah yang diberikan oleh saudara kita. Jadi dia tidak ngomong jamaah sekalian, dia hanya lihat kanan, lihat kiri. Namun dengan hal tersebut kita mengetahui bahwasannya ia ingin memastikan. Nah, ketika kita menceritakan setelah itu walaupun tidak berbicara, maka ini sudah termasuk pengkhianatan. Dan khianat merupakan salah satu tanda apa? Tanda di antara tanda-tanda nifak yang berada pada diri seseorang. Kita sudah membahas ketika kita berbicara tentang kewajiban berkata jujur. Ayatul munafiqi salas, tanda kemunafikan pada diri seseorang ada 3. Idza haddatsa kadzab, ketika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika ia berjanji ia ingkari. Wa idza tumin khan, dan ketika dia dipercayai, diberikan amanah, maka ia berkhianat. Maka ketahuilah kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ketika saudaramu membawamu kepada sebuah pembicaraan yang bersifat rahasia, maka ia telah memberikan kepadamu amanah. Dan kewajibanmu terkait dengan amanah tersebut ialah menjaganya dan tidak membeberkan atau menyebarluaskannya. Contoh lain atau qarinah, indikator lain yang menunjukkan bahwasannya pembicaraan bersifat rahasia, ketika ia menggandeng tanganmu di saat engkau berada di tengah majelis. Dipegang tangannya, bisa ikut ana sebentar. Kemudian dia berbicara, walaupun dia tidak berkata simpan pembicaraan ini antara kita, maka dengan indikasi tadi dia mengenarik tangan antum,
ya, untuk menjauh dari keramaian, ini sudah menunjukkan bahwasannya pembicaraan tersebut bersifat rahasia.